Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Fitriana di Jamel dengan NIM 19043109. Baiklah, saya akan membuat video storytelling untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi sektor publik. Artikel yang pertama yaitu berjudul Introduction of Accounting Practice in Small Family Business. Artikel ini memiliki konteks yaitu kelembagaan-kelembagaan dan budaya Meksiko, dan karenanya studi empiris lebih lanjut harus dilakukan di negara lain untuk memverifikasi generalisasi mereka. Di dalam artikel ini terdapat pertanyaan riset yaitu apakah praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Juga terdapat riset terdahulu dan kelemahan dari riset tersebut, yaitu pada penelitian sebelumnya tentang praktik akuntansi di bisnis kecil dengan menambahkan kompleksitas keterlibatan keluarga dalam bisnis. Salah satu cara di mana perusahaan keluarga berbeda dari perusahaan lain dan sejauh mana faktor non-ekonomi mempengaruhi keputusan dasar dengan pemilik perusahaan. Faktor non-ekonomi tersebut termasuk emosi, nilai, dan altruisme. Efek gabungan dari faktor-faktor tersebut adalah diberi label kekayaan sosio-emosional. Kami menggunakan teori kekayaan sosio-emosional untuk memahami caranya praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu tersebut, mendapatkan hasil yaitu yang menunjukkan bahwa 3 jenis aktor diperbolehkan untuk mengusulkan praktik akuntansi di perusahaan keluarga kecil, karyawan keluarga, karyawan non-keluarga, dan pakar eksternal dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Pemilik menerima proposal dari aktor berpengaruh tinggi tanpa pertanyaan lebih lanjut. Evaluasi proposal dari aktor dengan pengaruh menengah dan abaikan proposal dari aktor yang berpengaruh rendah. Aktor berpengaruh tinggi adalah karyawan keluarga yang kompeten secara profesional. Bukti yang tidak meyakinkan bagi para ahli eksternal. Aktor dengan pengaruh menengah dan rendah dapat berupa keluarga. Kami tidak menemukan bukti karyawan non-keluarga yang memberikan pengaruh tingkat tinggi dan menemukan karyawan non-keluarga, dan pakar eksternal. Dalam riset tersebut juga ditemukan bahwa kedekatan hubungan tidak mempengaruhi pengaruh sebuah keluarga karyawan mengerahkan. Kompetensi yang dirasakan pemilik dari karyawan keluarga tampaknya menentukan derajat pengaruh. Temuan ini memperluas teori sosio-emosional dengan mengusulkan bahwa persepsi kompetensi karyawan keluarga berfungsi sebagai moderator dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu adalah adanya interaksi antara kompetensi profesional di satu sisi dan ikatan keluarga di sisi lain. Tingkat pengaruh ditentukan oleh kompetensi profesional karyawan keluarga, bukan pada kedekatan ikatan keluarga. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecil bisnis keluarga menghitung biaya kesatuan, termasuk bahan langsung dan biaya tenaga kerja terperinci dan tergantung pada konteks kelembagaan dan budaya Meksiko, dan karenanya studi empiris lebih lanjut karyawan mengarahkan. Kompetensi yang dirasakan pemilik dari karyawan keluarga tampaknya menentukan harus dilakukan di negara lain untuk memverifikasi generalisasi mereka. Kami juga menemukan bahwa kedekatan hubungan tidak mempengaruhi pengaruh sebuah keluarga perkiraan kasar biaya overhead. Kompleksitas untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan adalah ditambahkan ke biaya subjektif berdasarkan pengetahuan mendalam tentang proses produksi. Biaya kesatuan yang tepat dianggap tidak perlu, karena bisnis keluarga kecil menyesuaikan harga pasar yang ditetapkan oleh pesaing besar. Dan kelemahan dari penelitian tersebut adalah bahwa penilaian ini biasanya bergantung pada beberapa individu pemilik dan keluarga karyawan dengan pengaruh tinggi yang memiliki pandangan yang komprehensif dari proses produksi. Kelebihan riset pada artikel saat ini adalah keuntungan atau kelebihan dari riset ini bahwa ini menyediakan metode yang efisien untuk memasukkan biaya produksi produk yang kompleks.
Studi ini berkontribusi dalam hal yang pertama yaitu memperluas kekayaan sosial emosional teori untuk memasukkan kompetensi yang dirasakan karyawan keluarga sebagai moderator potensial dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, mengkategorikan aktor yang dapat memperkenalkan akuntansi praktik dalam bisnis keluarga kecil. Lalu yang ketiga, lebih menyempurnakan peran aktor-aktor ini berdasarkan tingkat pengaruh mereka. Yang keempat, mengusulkan model yang menggambarkan pengenalan praktik akuntansi dalam bisnis keluarga kecil. Riset ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan keluarga kecil dengan memperkenalkan akuntansi yang sehat praktik. Kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang dinamika jenis organisasi ini dan juga untuk mendukung kesejahteraan perusahaan. Teori yang digunakan dalam riset ini adalah teori kekayaan sosio-emosional untuk memahami caranya praktik akuntansi diperkenalkan dalam bisnis keluarga kecil. Metode penelitian dalam riset ini yaitu sampel dalam riset ini menggunakan sampling teoritis untuk memilih organisasi yang cocok untuk menyelidiki penerapan praktik akuntansi biaya dalam bisnis keluarga kecil yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini. Selain jumlah karyawan dan setidaknya satu karyawan keluarga, kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini meliputi jenis usaha, tahun berdiri, kepemimpinan, dan negara. Dalam hal jenis bisnis, kami memasukkan manufaktur dan layanan organisasi karena mereka perlu menetapkan praktik akuntansi biaya untuk menentukan biaya barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan. Dikecualikan yaitu pengecer karena mereka tidak memerlukan sistem biaya yang kompleks. Riset ini juga memilih organisasi dari industri yang berbeda untuk memaksimalkan variabilitas potensial dalam praktik akuntansi dan memastikan bahwa penerapan praktik tersebut tidak bergantung pada industri tertentu. Dalam riset ini juga merancang protokol studi kasus termasuk instrumen untuk pengumpulan data dan data prosedur pengumpulan untuk meningkatkan keandalan studi kasus. Data yang dikumpulkan termasuk semi wawancara terstruktur, informasi dokumen terpribadi, dan informasi dari internet dan sumber publik lainnya. Riset ini juga menggunakan dua strategi untuk meningkatkan validitas konstruk penelitian. Yang pertama, mengumpulkan bukti dari beberapa sumber untuk memungkinkan triangulasi data. Riset ini juga membandingkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informasi yang diperoleh dari dokumen pribadi. Misalnya, membandingkan praktik akuntansi biaya yang dijelaskan dalam wawancara dengan dokumen pelaporan biaya kesatuan. Riset ini juga membandingkan tanggapan dari narasumber yang berbeda, membandingkan apakah karyawan menyetujui siapa yang dapat mengusulkan perubahan pada akuntansi saat ini. Data dianggap valid ketika informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancarai setuju dengan informasi yang diberikan oleh sumber lain, yaitu dokumen atau wawancara. Riset ini juga menggunakan beberapa strategi untuk meningkatkan validitas internal studi kasus. Yang pertama, menghubungkan kausal yang mapan berdasarkan teori kekayaan sosial, yaitu dari Gomez Mejia et al. 2011 dengan menjelaskan pengaruh yang dapat dimiliki anggota keluarga terhadap penerapan akuntansi praktek. Secara khusus, teori kekayaan sosio-emosional memungkinkan peneliti untuk memprediksi bahwa karyawan dengan ikatan keluarga dengan pemilik akan memberikan pengaruh yang lebih besar atas praktik akuntansi daripada non-karyawan keluarga. Dalam riset ini juga menggunakan logika replikasi untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian. Peneliti awalnya mengumpulkan data dari 3 organisasi Meksiko dan menambahkan 2 lagi, satu kasus pada satu waktu sampai mencapai kejenuhan teoritis di mana tidak ada kategori atau pola tambahan yang muncul dari analisis. Sampel teoritis yang dirancang untuk mencakup manufaktur dan layanan perusahaan dari industri yang berbeda juga mendorong validitas eksternal. Temuan dari studi tertentu seperti perusahaan jasa yang memasang jaringan direplikasi di perusahaan manufaktur dalam industri yang berbeda. Penelitian ini juga menggunakan logika replikasi
untuk mengevaluasi apakah temuan dari satu pengaturan yang terdapat di Meksiko direplikasi dengan temuan dari pengaturan yang berbeda yang ada di Amerika Serikat. Untuk memperluas teori sosio-emosional dengan mengusulkan bahwa persepsi biaya kesatuan yang tepat dianggap tidak perlu karena bisnis keluarga kecil menyesuaikan ditambahkan ke biaya subjektif berdasarkan pengetahuan mendalam tentang proses produksi. Kompetensi karyawan keluarga berfungsi sebagai moderator dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini adalah adanya interaksi antara kompetensi profesional di satu sisi dan ikatan keluarga di sisi lain. Teori kekayaan sosioemosional, bagian 3 membahas metode dan prosedur yang digunakan dalam ulasan dengan apa yang diketahui tentang praktik akuntansi dalam usaha kecil dan deskripsi tentang tingkat pengaruh ditentukan oleh kompetensi profesional karyawan keluarga, bukan pada kedekatan ikatan keluarga. Teori kekayaan sosial itu telah menyarankan bahwa bisnis keluarga sangat bergantung pada pemilik sebagai keputusan tunggal mereka. Pemilik biasanya menerapkan tanpa pengawasan proposal yang datang dari aktor dengan keinginan untuk melestarikan kekayaan sosio-emosional dalam bisnis keluarga menyebabkan pemilik untuk tunduk pada praktik akuntansi yang disarankan oleh karyawan keluarga. Di semua perusahaan, dalam penelitian ini, kami menemukan bukti karyawan keluarga yang dapat menerapkan praktik tanpa ditantang oleh pemilik. Memperluas teori kekayaan sosial emosional untuk memasukkan persepsi kompetensi karyawan keluarga sebagai moderator potensial dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi yang mempromosikan penerapan praktik akuntansi harus menyadari bahwa selain pemilik, beberapa karyawan keluarga dan pakar eksternal dapat memengaruhi praktik bisnis. Akuntan sudah menyediakan layanan akuntansi untuk bisnis keluarga kecil juga merupakan sumber yang baik untuk melamar praktik akuntansi. Saran untuk artikel ini adalah praktik akuntansi yang disarankan oleh aktor dengan tingkat pengaruh tinggi atau karyawan keluarga dilaksanakan tanpa pertanyaan lebih lanjut dari pemilik. Praktik yang disarankan oleh aktor dengan tingkat pengaruh sedang, yaitu karyawan keluarga, karyawan non-keluarga, dan eksternal, ahli dievaluasi oleh pemilik, yang memutuskan apakah akan menerapkan praktik tersebut. Praktek disarankan oleh aktor dengan pengaruh rendah, yaitu karyawan keluarga, karyawan non-keluarga, dan eksternal ahli diabaikan oleh pemiliknya. Ada beberapa keterbatasan dalam riset di artikel ini, yaitu yang pertama, pemilik memilih data dokumenter mana yang akan diberikan dan siapa yang dapat diakses untuk wawancara. Berpotensi membiaskan temuan kami. Metodologi mencakup triangulasi data dan replikasi untuk mengurangi potensi bias. Yang kedua, tingkat pengaruh yang dapat diberikan oleh karyawan keluarga berubah seiring waktu. Karyawan keluarga dengan tingkat pengaruh yang rendah dapat meningkatkan tingkat pengaruh dari waktu ke waktu. Yang ketiga, penelitian ini mencakup sejumlah wawancara yang dapat meningkatkan risiko bias. Replikasi temuan dengan perusahaan dari industri yang berbeda dapat mengurangi keterbatasan ini. Akhirnya, semua perusahaan yang diteliti masih dikelola oleh pendiri. Dia mungkin bahwa bisnis keluarga kecil yang telah mengalami proses suksesi dapat menggabungkan praktik akuntansi yang berbeda. Dari artikel tersebut, saya dapat mengemukakan ide riset yang terinspirasi dari artikel, yaitu topiknya pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Masalah terkait atau konteksnya yaitu pelaku UMKM terkadang tidak mengetahui secara detail jumlah uang yang dimiliki, modal, hutang dan piutang, serta laba rugi. Sistem administrasi pencatatan laporan keuangan UMKM kebanyakan masih manual dan menggunakan teknologi aplikasi sederhana yang kurang efektif dan efisien.
Pertanyaan risetnya, bagaimana mengembangkan sistem informasi akuntansi bagi UMKM, dan penelitian penelitian ini juga menggunakan metodologi pengembangan sistem extreme programming. Extreme programming merupakan salah satu metodologi pengembangan agile software development yang berfokus pada pengkodean atau coding yang merupakan aktivitas utama dalam tahapan siklus pengembangan perangkat lunak. XP ini adalah metode yang memiliki tingkat responsif yang baik terhadap perubahan. Kelebihan dari metode XP juga memberikan tawaran tahapan dalam waktu pengerjaan yang singkat sesuai dengan fokus yang akan dicapai. Baiklah, sekian storytelling dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.